apa kabarnya? Ibu yakin semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran meskipun secara tidak langsung. Nah, Ibu, materi pelajaran kita hari ini yaitu merupakan kelanjutan dari materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu khusus mengenai masalah teks eksposisi. Namun anak ibu, seperti biasa, membuka pembelajaran kita kali ini untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siap-siap anak ibu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan solidan ya arhamar rahimin. Nah, anak ibu, gimana? Sekarang pembelajaran kita lanjutkan. Nah, pembelajaran kita hari ini merupakan masih tetap kelanjutan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai masalah teks eksposisi. Masih tetap dengan teks eksposisi. Cuma saja materi pelajaran kita hari ini dari teks eksposisi khusus yang kita bahas adalah mengenai masalah menelaah isi dan struktur serta kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, anak ibu, teks eksposisi itu katanya bersifat nyata dan ilmiah. Kata lainnya, teks eksposisi itu karena penjelasan yang lalu katanya berfungsi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, maka yang namanya teks eksposisi itu termasuk ke dalam jenis karangan non-fiksi. Maksudnya non-fiksi itu bukan karangan yang bersifat khayalan, melainkan karangan yang ditulis berdasarkan kenyataan. Mengapa dikatakan berdasarkan kenyataan? Karena bersifat ilmiah, berisi ilmu pengetahuan. Nah, kan gitu ya. Nah, lantas apa sih Bu tujuan dari teks eksposisi itu? Kalau yang lewat kita pelajari mengenai masalah fungsinya, sekarang kita pahami mengenai masalah apa tujuan dari teks eksposisi tersebut. Nah, adapun tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca. Informasinya berupa apa? Berupa pengetahuan katanya pada pertemuan yang lalu fungsinya. Nah, jadi sekali lagi tujuan dari teks eksposisi itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, berarti dia informasinya berupa pengetahuan. Oke, nah ibu, sekarang kita lanjut dari sebuah teks eksposisi itu, yaitu mengenai masalah struktur atau susunan bagian-bagian dari sebuah teks eksposisi. Teks eksposisi itu strukturnya terdiri dari bagian-bagian apa saja? Oke, simak ke depan. Struktur atau bagian dari sebuah teks eksposisi itu, bagian yang pertama namanya disebut dengan tesis. Ya. Nah, bahasa yang mudah diingat namanya disebut pernyataan umum. Maka semalam kita udah bicara masalah itu ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tesis atau pernyataan umum itu? Merupakan tahapan struktur berupa pengenalan isu. Isu itu maksudnya masalah, ya. Pengenalan isu, pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan diangkat atau dibahas, kata lainnya dibicarakan. Sekali lagi, bagian tesis itu berupa pengenalan isu,
atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan diangkat atau dibicarakan, kata lainnya dibahas. Nah, struktur bagian yang kedua di dalam sebuah teks eksposisi namanya disebut dengan rangkaian argumen. Semalam sudah dijelaskan apa itu argumen. Argumen itu merupakan alasan, ya, alasan yang logis, ya. Rangkaian argumen atau argumentasi yaitu tahapan struktur yang berupa pendapat. Nah, ini dia, yang berupa pendapat yang berisi alasan atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Berarti alasan katanya. Nah, kemudian di dalam sebuah teks eksposisi biasanya ada lagi itu strukturnya yang disebut bagian ketiga. Ya, bagian ketiga disebut dengan penegasan ulang. Ya, penegasan ulang. Atau bahasa lainnya disebut dengan kesimpulan. Biasanya ini berisi pandangan atau pendapat si penulis secara simpul, secara ringkas tentang isu yang dibicarakan. Nah, itu biasanya disebut dengan bagian penegasan ulang. Jadi sekali lagi nak, strukturnya itu ada 3 bagian. Ada tesis, ada rangkaian argumen, dan ada penegasan ulang. Oke, Ibu. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, sekarang mungkinkah di dalam sebuah teks tidak menggunakan bahasa? Itu merupakan hal yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Mengapa? Karena yang namanya teks itu sudah pasti berurusan dengan tulisan. Kalau yang namanya tulisan pastilah berhubungan dengan bahasa. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana sih bahasa yang digunakan di dalam penulisan teks eksposisi? Nah, yang pertama katanya, di dalam teks eksposisi biasanya banyak menggunakan kata-kata teknis. Kata teknis itu maksudnya kata istilah. Cuma saja kata istilah yang diambil di situ harus sesuai dengan isu yang diangkat atau yang dibahas atau kata lainnya yang dibicarakan. Berarti kata teknis contohnya misalnya kalau berhubungan dengan masalah pendidikan di era pandemi ini misalnya. Berarti di sana ada virus corona, ya, virus corona, ada yang positif, macam-macam. Nah, itu kata teknisnya. Ada vaksin mungkin. Kenapa? Berhubungan dengan penyakit namanya. Nah, itu mengenai masalah topik yang dibahas atau isu. Nah, contohnya di sini topiknya mengenai masalah kehutanan. Maka kata istilah ada penebangan, hutan lindung, hutan alami, penebang hutan liar, kayu gelondongan, dan sebagainya. Nah, itu kata istilah kalau dia kehutanan. Tadi yang Ibu kasih kalau masalah pandemi COVID-19. Nah, jadi dia disesuaikan dengan tesis atau dengan isu, ya, dengan isu yang diangkat. Bagian yang kedua atau B di dalam teks eksposisi itu banyak menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumen atau kausalitas. Hubungan sebab akibat. Ini maksudnya hubungan sebab akibat. Iya, sebab akibat. Maka di sini kata sambungnya jika, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, sehingga, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, banyak sekali yang berhubungan dengan kausalitas atau sebab akibat. Itu namanya konjungsi kausalitas. Yang C, dalam teks eksposisi juga banyak menggunakan kata kerja mental. Maksudnya kata kerja mental itu mental verbal. Contoh,
diharapkan, memprihatinkan. Mental itu berarti yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan ya, maka dikatakan fundamental. Mengagumkan, membanggakan, menduga, memperkirakan, kemungkinan dan sebagainya. Itu berhubungan dengan kata kerja mental. Ya. Kemudian yang D, penulisan teks eksposisi juga di dalamnya menggunakan kata-kata rujukan. Nah, misalnya pada situ berdasarkan data, rujukan pada pendapat, sesuai dengan pendapat para ahli geologi misalnya. Itu berarti termasuk jenis penggunaan kata rujukan, ya. Nah, yang terakhir yang E, di dalam penulisan teks eksposisi juga di dalamnya banyak menggunakan kata-kata persuasif. Kata apa itu? Kata yang bersifat mempengaruhi atau mengajak atau mengimbau, membujuk atau lainnya. Maka di sini contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, ini berarti sifatnya apa ini? Mengajak. Ya. Sifatnya itu mengajak. Nah, jadi anak ibu, di dalam penulisan teks eksposisi, kata-kata dari segi kebahasannya, kata-kata yang digunakan antara lain menggunakan kata teknis, menggunakan kata istilah kata lainnya, menggunakan kata yang berhubungan dengan kausalitas, kemudian kata kerja mental, kemudian kata rujukan, dan kata persuasif. Nah, jadi anak ibu, kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa di dalam sebuah teks eksposisi itu, jika ditelah dari segi isi dan strukturnya serta kebahasaannya, anak ibu harus bisa memetik berbagai hal dari sini. Yang pertama, tujuan dari teks eksposisi, kemudian bagian-bagian dari teks eksposisi atau struktur kata lainnya, struktur teks eksposisi, dan kaidah kebahasan yang biasa atau lazim digunakan dalam penulisan teks eksposisi. Oke, demikian anak ibu penjelasan dari ibu. Semoga penjelasan ini dapat memudahkan kamu untuk memahami materi kita hari ini. Kalau ada penyampaian ibu yang kurang berkenan atau masih membingungkan, nanti kamu bisa hubungi ibu melalui WA Japri ya. Boleh bertanya sepuasnya. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Ta'ala dan menjadikan kita semakin bertakwa, memahami bahwa ilmu itu sangat penting dan luas sekali. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatian kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.